Ya, segera booking jika tidak akan melebihi batas paspor berlaku. Iya benar. Oke, kita akan lanjutkan kembali dengan kawan Chris. Dia akan menjelaskan apa itu Undang-Undang 39. Iya. Untuk kawan Chris, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace dari ATKI Ranting Kanista. Di sini saya akan sedikit mengupas tentang apa isi di dalam UU 39 itu sendiri. UU 39 itu aturannya yang sudah ada di dalamnya seperti suatu keharusan sebagai buruh migran harus masuk PJDKI. Satunya lagi, suatu keharusan seorang BNI harus melunasi potongan 7 bulan, dan keharusan bagi BNI harus masuk ke agensi. Itu semua aturan itu sudah dibikin undang-undang oleh pemerintah dan diberi kuasa penuh kepada PJDKI pihak swasta. Jadi di sini dari teman-teman, siapa yang belum pernah masuk PT sebelum berangkat ke luar negeri, terutama ke negara tujuan Hongkong, semua merasakan bagaimana masuk di PT. Itu semua aturan-aturan itu sudah ada di dalam Undang-Undang 39 tahun 2004. Siapa yang belum pernah mendapat potongan bahkan lebih dari 7 bulan, semua merasakan, dan itu pun juga suatu keharusan untuk melunasi potongan kita, karena itu sudah ada aturan di dalam UU 39 itu sendiri. Setelah kita masuk di agen tol juga aturan-aturan itu yang terutama harus melunasi utang kamu dengan saya, dengan pihak agen dan PJDKI. Dan di sini selama utang kita belum lunas, apapun keadaan kita di rumah majikan, entah kita tidak diberi makan, kita tidur di lantai, bahkan ada yang tidur di dapur, itu pun kalau kita komplain atau sekedar memberitahu agen, apa reaksi agen? Kerja yang seperti itu, kamu itu apa mau kerja apa mau jalan-jalan, apa ini kerja di rumah kakekmu? Nah itu respon dari agen. Jadi kita benar nggak bisa apa-apa. Kenapa agen memperlakukan kita seperti itu? Karena itu tadi, pemerintah melimpahkan sepenuhnya tentang BNI itu kepada kita, kepada pihak swasta, yaitu PJDKI dan agen. Jadi di sini agen itu semau maunya, pokoknya membentak, bahkan ngomongnya juga nggak sopan, pakai bahasa tubuh kayak kamu seperti itu. Udah kita itu nggak bisa apa-apa. Dan pemerintah pun, kalaupun kita ngomong ke KJRI bahwa paspor saya ada di agen Pak, tolong diginiin, ya udah kamu sana lapor polisi. Karena apa? Karena pemerintah sudah memberi limpahan sepenuhnya tentang kita. Mau kita mati, mau kita mujur, mau kita digebukin majikan, itu pemerintah hanya sekedar membantu. Bahkan pemerintah bisa cuci tangan. Karena apa? Karena itu sudah dilegalkan oleh pemerintah di dalam aturan UU 39 tahun 2004. Jadi di sini, kalaupun kita diperlakukan majikan, tidak dimanusiakan, agen pun tetap disuruh kita kembali ke agen. Nah, di sini kalau majikan yang mengembalikan kita ke agen, nah di situ agen, ya udah sekarang kamu nggak punya majikan, sana kamu kerja di rumah saudara saya. Nah, kerja pun kita juga kerja sia-sia, tidak dapat upah, tidak dapat gaji, sementara utang kita bertambah. Utang kita tidak ada kurangnya, makin bertambah. Dan kita pun tidak tahu visa kita itu habis apa enggak setelah majikan memulangkan kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita dipulangkan tidak tahu alasan majikan memulangkan kita apa, dengan alasan tidak bisa bekerja, tidak tahu bahasa, dan akhirnya agen pun ada yang memperkerjakan kita ke Makau atau ke Cina. Nah, seperti ini
kita itu sendiri, tidak ada. Membantu pun, kalau mau membantu ya dibantu, kalau tidak. Karena apa? Karena kita sudah diserahkan sepenuhnya kepada PJDKI itu sendiri. Bahkan kita dipekerjakan di Cina pun kita tidak tahu apa bisa kita habis atau bagaimana, kita dapat gaji apa enggak, semua sudah diatur oleh agen itu sendiri. Jadi seperti yang kita baru-baru ini kita lakukan untuk kawan Eka, almarhum Eka itu juga dipekerjakan di Cina. Sementara kita, kontrak kita itu ada di Hong Kong, bahkan agen pun kayaknya kelalaian atau seperti apa dengan banyak alasan, dibilang kelalaian, saya lupa, kalau BMI ke Cina, saya tidak tahu seperti itu. Pemerintah sendiri juga bagaimana ya, hanya sekedar membantu, karena semua urusan itu sudah diserahkan oleh PJDKI dan agen. Makanya kawan-kawan di sini sebagai buruh migran, mari kita sama-sama mengetahui tentang hak kita, tentang kontrak kita kerjanya di Hong Kong atau bagaimana. Kalau sampai majikan memulangkan kita ke agen, kita juga jangan mau dipekerjakan di rumah saudaranya, dipekerjakan di Makau, apalagi di Cina. Yang barusan ini terjadi pada almarhumah kawan Eka yang tidak tahu dipekerjakan di Cina dan terjadi seperti itu, siapa yang membantu kita? Nah, makanya di sini mari sama-sama bergabung, yang belum bergabung di organisasi, mari sama-sama kita bergabung. Di dalam organisasi ada ATKI, ada IMU, ada LISMI, dan ada Pilar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan Kris yang sudah menjelaskan apa itu Undang-Undang 39. Undang-Undang 39 adalah undang-undang yang mengatur segala penempatan dan penerbangan kita oleh pemerintah yang diterapkan oleh Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004. Undang-undang ini semuanya berisi tentang overcharging, pelarangan kita pindah agen, jadi segala peraturan dan kebijakan yang menyangkut tentang buruh migran semuanya ada dikemas dalam Undang-Undang 39. Undang-undang ini tentunya sejatinya tidak sama sekali tidak memberikan kesejahteraan ataupun perlindungan kepada buruh migran, hanya merampas dan menindas kami rakyat di luar negeri tanpa ada perlindungan sama sekali. Maka dari itu kita terus menuntut ke pemerintah agar dihapuskannya Undang-Undang 39 dan mengganti undang-undang yang memihak kepada buruh migran. Selanjutnya kita akan memanggil kawan Imwe untuk memberikan performance. Imwe, halo, halo Ibu, halo ATKI, halo lapangan rumput, selamat datang ya, sukses dengan RR-nya. Lapangan rumput, cantingnya mana cantingnya? Lapangan rumput. Nggak kompak, cantingnya mana? Lapangan rumput. Bangkit melawan penindasan. Cantingnya Ibu mana Ibu?